dalam satu kata seperti ini kan ada 4 hukum mad tabi'i ya. Itu biasanya beda-beda panjangnya. Nah, itu yang kurang bagus teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menstabilkan panjangnya? Yaitu diayunkan atau ditekan membacanya. Kalau kita ditekan terlebih dahulu itu untuk melatih. Contoh seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nasr ayat yang kedua, di mana yang akan kita bahas yaitu pada kata fi dini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail pada kata fi dini. Jadi teman-teman, ternyata pada kata fi dini ini terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Nah, apa itu mad tabi'i? Secara bahasa teman-teman, mad itu artinya adalah panjang. Sedangkan tabi'i menurut bahasa artinya biasa atau disebut juga dengan alami atau disebut juga dengan asli. Makanya ini disebut juga dengan mad asli. Ya. Kemudian berapa panjangnya sih mad tabi'i itu? Mad tabi'i itu teman-teman panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Atau dalam beberapa metode menggunakan 1 ketukan. Kalau di metode kami menggunakan 1 ayunan. Ya, 1 ayunan. Kemudian, apa sih syaratnya dan kapan sih disebut dengan mad tabi'i? Yaitu ketika dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun. Kemudian ketika kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Atau ketika fathah bertemu dengan alif. Ketika salah satu syarat ini dipenuhi, maka ini disebut dengan mad tabi'i. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lihat pada kata di atas, ya, pada kata ini. Fi dini. Nah, kita coba lihat. Di sini ada ya sukun. Ya sukun. Oke. Kemudian kita lihat di depannya. Huruf fa-nya ini berharokat apa? Ternyata berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Ketika ya sukun diawali harokat kasroh, maka ini disebut dengan mad tabi'i karena masuk ke syarat yang kedua. Begitu pula pada kata dini. Di sini ada ya sukun diawali harokat kasroh. Maka termasuk ayat yang kedua. Kita coba pada lihat ayat sebelumnya. Pada kata sebelumnya. Yadkhuluna. Di sini ada waw sukun teman-teman. Diawali dhamma. Maka ini disebut dengan mad tabi'i karena termasuk syarat yang pertama. Kita lihat yang ayat terakhir atau kata terakhir, mohon maaf. Afwaja. Di sini ada fathah bertemu dengan alif. Maka ini disebut dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena masuk syarat yang ketiga. Berarti luna, fi, di sama wa ini disebut dengan mad tabi'i. Maka wajib
dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Selanjutnya, seperti apa sih praktek panjangnya? Nah, kalau dalam metode kita teman-teman, caranya yaitu diayunkan. Panjang ayunannya satu ayunan. Luna, dina, fina, wana. Nah, wa, fi, di, lu. Nah, seperti itu. Jadi panjangnya satu alif seperti itu. Satu ayunan seperti itu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, seperti itu. Jadi panjangnya satu ayunan. Nah, yang paling sering keliru apa ketika kita baca mad tabi'i? Biasanya panjangnya tidak stabil, tidak satu alif. Dalam satu kata seperti ini kan ada 4 hukum mad tabi'i ya. Itu biasanya beda-beda panjangnya. Nah, itu yang kurang bagus teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menstabilkan panjangnya? Yaitu diayunkan atau ditekan membacanya. Kalau kita ditekan terlebih dahulu itu untuk melatih. Contoh seperti apa? Luna, luna. Jangan apa namanya? Jangan terlalu stabil. Stabilnya gini nih. Bukan terlalu stabil bahasanya ya. Jangan terlalu flat. Nah, luna, fina, dina, wana. Nah, itu kurang baik. Nanti panjangnya pasti beda-beda. Maka yang paling bagus adalah ditekan. Wana, fina, dina, wana, luna. Nah, seperti itu. Jadi ditekan membacanya. Insya Allah nanti itu akan menjadi stabil teman-teman. Seperti itu. Oke, ditekan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, haja dini fi. Nah, seperti itu. Jadi ditekan membacanya. Seperti itu teman-teman, pembahasan mengenai hukum mad tabi'i yang terdapat pada surah An-Nasr ayat yang kedua ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama yaitu hukum bacaan mad tabi'i dan menstabilkan panjangnya. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen di kolom komentar jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.